Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Bersama lagi ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Ustaz Habib Ahmad Ghazali. Di musim Covid ini ada anjuran pemerintah untuk dalam kondisi ramai, kondisi termasuk kondisi sholat, apakah dibolehkan ketika kita berjarak, misalnya semeter atau 2 meter sesuai dengan anjuran yang social distancing itu kan? Karena kan ada anjuran kalau imam suhu vakum lurus dan rapatkan. Apakah itu berlaku untuk masa zaman COVID-19 ini kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertanyaan sangat menarik yang memang selalu kita rasakan, ya, kita lihat di mana-mana. Apakah apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu memang ada dasar hukumnya di dalam syariat kita? Hadirin rahimakumullah, bahwa melaksanakan sholat berjamaah secara rapat dan lurus itu merupakan bagian dari sunnah sholat berjamaah, bagian dari amalan yang dianjurkan, bukan yang diwajibkan. Sehingga ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah dengan merenggangkan jarak, maka secara hukum sholatnya sah. Nah, sholatnya sah. Tetapi jika itu dilakukan tanpa adanya alasan atau uzur yang bisa diterima, maka hukumnya menjadi makruh. Makruh itu tidak disukai, tidak baik untuk dilakukan. Nah, apa implikasi dari kemakruhan? Kemakruhan ini jika terjadi, maka bisa menyebabkan pahala sholat berjamaahnya berkurang atau hilang. Nah, ini apabila dilakukan tanpa uzur, tanpa sebab yang diterima. Tetapi di zaman yang seperti ini, keadaan yang mengharuskan kita menjaga jarak, maka itu bisa menjadi sebuah alasan yang sangat kuat. Karena dengan seseorang berdempetan, itu kan mengkhawatirkan terjadinya penularan. Dan penularan ini bagian dari mudarat. Mudarat itu dilarang atau dihapuskan di dalam Islam. Rasulullah mengatakan, la dharara wala dirar. Tidak boleh kita membuat kemudaratan terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain. Oleh karena itu, model sholat berjamaah dengan berjarak-jarak itu tidak apa-apa dalam keadaan kondisi seperti ini. Yang penting perlu dijaga adalah lurusnya saf. Nah, lurusnya saf masih kita bisa lakukan, ya, tidak harus kita bengkok-bengkok kan. Jadi kita tetap lurus tetapi menjaga jarak. Maka sholatnya tetap sah dan insya Allah tidak ada kemakruhan di dalamnya. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan kedua masih temanya Covid ini, masih temanya Corona ini. Salah satu anjuran pemerintah adalah sholat di rumah. Termasuk nantinya ketika di Hari Raya Idul Fitri, ketika Covid ini belum berkurang, ada salah satu anjurannya sholat di rumah. Apakah boleh sholat id di rumah? Terus kalaupun boleh, mekanismenya seperti apa? Karena kan ada rukun sholat itu, selain sholatnya sendiri ada khutbah idnya itu tadi. Nah, hukumnya seperti apa dan mekanisme cara pelaksananya kalau dibolehkan? Mekanisme pelaksananya seperti apa? Baik. Jadi ini juga masalah yang mungkin akan kita hadapi, ya. Mungkin sekarang ini kita sudah melihat misalnya sholat Jumat yang dibatasi dan lain sebagainya, sholat tarawih. Bagaimana dengan sholat hari raya atau sholat id? Sholat id ini hukumnya adalah sunnah. Ya, pertama-tama ini harus kita pahami bahwa sholat hari raya itu hukumnya sunnah. Artinya jika seorang tidak melakukannya itu tidak apa-apa, tapi hanya dia sudah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik karena meninggalkan perbuatan yang sunnah. Bahkan nilainya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang tinggi nilainya. Nah, jadi kalau misalnya tidak kita lakukan tidak apa-apa. Terus bagaimana kalau kita lakukannya itu di rumah? Apakah bisa? Dan bagaimana mekanismenya? Sholat id juga bisa dilakukan di rumah. Bahkan sholat id itu bisa dilakukan meskipun tidak berjamaah. Jadi misalnya ada orang sendirian, misalnya di musim hari-hari biasa, kita sholat id di masjid bareng-bareng. Di rumah kan biasanya kita taruh orang tuh supaya untuk minimal untuk jaga-jaga kan. Nah, takut ya zaman sekarang ini nggak tahu apa yang terjadi ya. Lalu orang itu di dalam rumah daripada dia nganggur, lebih bagus dia melakukan sholat id.
dengan tata cara yang sama persis, dengan 7 kali takbir tambahan di rakaat pertama dan 5 kali takbir tambahan pada rakaat yang kedua. Nah, bagaimana dengan khutbah Id? Khutbah Id hukumnya adalah sunnah, berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu merupakan syarat sah dari sholat Jumat. Sholat Jumat tanpa khutbah tidak sah, begitu. Tapi kalau sholat Id tanpa khutbah Jumat hukumnya adalah sah. Jadi bahkan kalau kita sholat jamaah gini bareng-bareng, sholat Id langsung jamaahnya bubar, nggak ada yang dengerin khutbah atau nggak ada khutbah sama sekali, sholat Idnya juga tetap sah. Tapi memang nilainya berkurang karena itu perbuatan yang makruh, tidak dilakukan khutbah Jumat ketika sholat Id. Nah, jadi kalau kita nanti di rumah, bagi yang memang bisa menyampaikan khutbah Id dengan keluarganya, sampaikan meskipun hanya 5 menit. Ya, meskipun hanya 5 menit, sekedar dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli alaihi sholawat, ya, kemudian membaca ayat, kemudian menyampaikan sedikit tausiah, lalu ditutup, kemudian dia duduk sebentar, berdiri lagi khutbah kedua, menjalankan itu sudah selesai. Nah, itu sehingga ibadahnya secara lengkap dia dapatkan. Jadi sekali lagi sebenarnya tidak ada masalah kalau kita melaksanakan sholat hari raya di rumah. Kalau kita bisa melaksanakan dengan lengkap dengan khutbahnya, alangkah baiknya itu. Kalau tidak bisa, maka kita tanpa menggunakan khutbah juga tidak apa-apa, ya, cukup kita sholat berjamaah, tetapi tata caranya harus kita samakan dengan tata cara sholat hari raya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini ilmu baru ini, di masa Covid ini kan dituntut. Salah satu hikmah dari Covid ini, Allah turunkan wabah, tapi Allah juga memberikan salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah banyak orang-orang tua yang selama ini tidak pernah jadi imam harus mengimami di keluarganya kan. Iya. Jadi balik ke rumah mengimami anak istrinya. Iya. Salah satunya. Nah, ini mungkin salah satu hikmahnya juga, harus kalau nanti Allah berkehendak bahwa memang sholat Idnya juga dilakukan di rumah, harus banyak orang tua juga belajar ini. Iya, menjadi betul sekali. khotib di rumahnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mempercepat mencabut wabah ini, sehingga ibadah-ibadah yang memang rutin kita lakukan, baik harian, mingguan, bahkan tahunan seperti sholat Id, bisa kita laksanakan seperti sedia kala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.